Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jumlah korban meninggal banjir di Sumatera terus bertambah. Data terakhir yang dirilis BNPB menyebut korban meninggal dunia mencapai 502 orang. Kunjungi sejumlah wilayah bencana di Pulau Sumatera, Presiden Prabowo Subianto berjanji atasi kesulitan bagi korban banjir. Sejumlah akses jalan masih putus, bantuan ke daerah terisolasi pun disalurkan menggunakan helikopter. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan Kopilot TNI Angkatan Darat. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Saudara, informasi pertama kami awali dari bencana banjir yang terjadi di Pulau Sumatera. Kali alas besar Pak, zakum kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa Pak. Hadapi musibah dengan tabah dan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Saudara, pencarian korban tanah longsor terus dilakukan tim SAR gabungan di Sibolga Selatan, Sumatera Utara. Dalam pencarian ini, 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lari cepat. Inilah evakuasi korban di daerah Gang Perjuangan, Parabunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara, saudara. 2 korban yang ditemukan meninggal dunia berjenis kelamin perempuan. Lari cepat. Upaya pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara masih terus dilakukan. Di area pencarian ini, tim SAR gabungan berjibaku mencari korban yang masih hilang menggunakan alat manual. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah korban tanah longsor di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, saudara. Longsor juga mengakibatkan jalan akses terhambat dan rumah warga di jalur perbukitan mengalami kerusakan hingga rusak berat. Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi bencana di Sumatera, saudara.
melalui Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Langit, Tapanuli Utara dan langsung bertolak mengunjungi korban bencana di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah disambut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan juga ada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang juga turut menemani Presiden Prabowo Subianto. Dan visual tadi adalah saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pengungsi di posko pengungsian. Presiden pun berkoordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Semuanya kompak kita atasi, ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi, ya. Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Pantai Dona di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, yang terputus akibat banjir bandang. Jembatan ini menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian peninjauan di Aceh. Usai meninjau jembatan yang rusak karena banjir bandang, Presiden melanjutkan ke posko pengungsian di Desa Bambel Baru yang terdampak banjir di Aceh Tenggara. Udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahun itu apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, petani jagung kami nggak berhasil Pak. Kami setiap tahun banjir Pak. Dalam kunjungan ini, Saudara, Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi posko pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh pengungsi. Di pengungsian, Presiden juga meninjau area dapur umum. Di sini. Oh, enggak di jalan. Di jalan. Jembatannya di sana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku kaget melihat dampak banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penanganan khusus pun akan dilakukan pemerintah agar kondisi pasca banjir bandang cepat teratasi. Usai turun langsung ke lokasi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkapkan kesedihannya. Ia mengaku kaget melihat parahnya kerusakan di wilayah tersebut akibat tersapu banjir bandang bercampur gelondongan kayu besar. BNPB juga membuka posko penanggulangan bencana di Bandar Udara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Jembatannya di sana. Juga kita meneteskan air mata kan melihat seperti itu penderitaan masyarakat. Memang sekarang yang masih harus penanganan khusus ya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan akhirnya sekarang ini. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di laman bnpb.go.id sampai Senin petang pukul 15.09 waktu Indonesia Barat tercatat korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera mencapai 502 jiwa, sementara 508 lainnya hilang. Data itu merupakan total dari korban jiwa di Aceh yang mencapai 156 jiwa, korban yang masih dalam pencarian 181 orang. Sementara di Sumatera Utara yang meninggal dunia 217 jiwa, sementara korban yang masih dalam pencarian 209 jiwa. Sementara di Sumatera Barat 129 korban jiwa dan korban yang masih dalam pencarian sebanyak 118 orang. TNI Angkatan Laut bersama Pemprov DKI Jakarta Minggu kemarin melepas misi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan berupa 3 KRI, 5 helikopter, dan bantuan logistik untuk para korban bencana. Bantuan juga meliputi bahan logistik berupa makanan, obat-obatan, personel PMI, dan Basnas. Jakarta 3 KRI ya, yaitu KRI Dr. Soeharto, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Nanti mereka split, ada yang ke Lok Semawe, kemudian ada yang ke Nias, ada yang ke Sibolga, ke Langsa juga. Dan menyusul KRI Dr. Rajiman juga nanti dari Surabaya langsung berangkat menuju lokasi di Sibolga. Dan KRI Sutedi Senaputra saat ini dari Belawan sudah langsung menuju. Alhamdulillah, saya baru lihat pengungsi di Padang ya. Padang saya kira semua jalan sudah mulai bisa tembus ya. Jalan darat bisa tembus ya. Walaupun banyak jembatan juga yang rusak. Listrik sudah hampir 100%, air juga sudah mulai dibenahi ya. Jadi pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan, nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi. Ya. Oke. Ini solusi ke depannya seperti apa Pak? Yang masih terisolir, wilayah yang masih terisolir seperti apa Pak solusinya? Masih ada ya. Naik udara Pak, Isolasi kita terpaksa lewat udara. Ya, tadi bisa ditembus semua pakai udara bisa. Oke, terima kasih ya. Ya saudara, itu tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak pagi tadi sudah mengunjungi sejumlah titik bencana di Pulau Sumatera. Selain di Aceh, ada juga Prabowo baru saja mengunjungi dampak bencana di Padang, Sumatera Barat. Dan ini adalah visual terkini saudara, di mana Presiden Prabowo Subianto baru saja mengunjungi ataupun meninjau langsung dampak bencana di Padang, Sumatera Barat. Lalu seperti apa penanganan bencana di Padang, Sumatera Barat dan terkait dengan agenda lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto, kita sapa melalui sambungan telepon sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, seperti apa penanganan korban bencana dan juga proses evakuasi di Padang, Sumatera Barat, dan terkait agenda lanjutan Presiden Prabowo akan seperti apa Alfa? Ya, untuk penanganan di Padang sendiri, Presiden Prabowo Subianto tadi sudah menyebutkan bahwa untuk kebutuhan primer dari para pengungsi atau warga yang terdampak bencana banjir, misalkan listrik, air, ini sudah hampir 100%. Walaupun memang untuk komunikasi dan juga beberapa akses di beberapa ruas ini masih harus diperbaiki secara maksimal, karena tadi janji dari Presiden Prabowo Subianto akan terus memperbaiki akses yang kemudian sampai saat ini masih terputus. Dan untuk agenda lanjutannya sendiri, Presiden Prabowo Subianto, Cynthia dan juga saudara, usai dari meninjau kota Padang, ini akan langsung kembali ke Jakarta
untuk menyelesaikan perjalanannya. Tadi kalau kata Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan dia harus segera kembali ke Jakarta karena akan meninjau lokasi lain pada esok hari, walaupun belum terkonfirmasi Presiden Prabowo Subianto akan meninjau lokasi apa atau mungkin fasilitas atau dukungan dari pemerintah pusat yang akan dilakukan selama penanganan bencana banjir di Sumatera ini. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga di dua lokasi sebelumnya di Tapanuli Tengah menyebutkan baru mengetahui bahwa masih ada lokasi-lokasi yang terisolir, sehingga solusinya ketika harus mengirimkan bantuan tidak mau harus menggunakan jalur udara ketika harus mengirimkan bantuan ke kawasan-kawasan tersebut. Sedangkan untuk di Aceh tadi Presiden Prabowo Subianto menekankan dan berjanji akan memperbaiki dan juga memberikan layanan trauma healing bagi korban yang terdampak. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara disolatkan di Puskesmas sebelum dimakamkan. Sejumlah jenazah dikubur secara massal karena tidak diketahui identitasnya. Sejumlah akses jalan masih terputus. Bantuan ke daerah terisolasi dilakukan menggunakan helikopter. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan co-pilot dari TNI Angkatan Darat usai jeda. Kami semua udah habis, Pak. Kami nggak tahu ke depan tahun itu apa, Pak. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Saudara, korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, disolatkan di Puskesmas sebelum dimakamkan. Sejumlah jenazah dikubur secara massal karena tidak diketahui identitasnya. Kepala Puskesmas Batang Toru, Elida Batubara, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima 41 korban meninggal dan merawat 230 orang korban luka ringan dan luka berat. Dari 41 korban jiwa, 16 diantaranya dikuburkan secara massal karena tidak teridentifikasi. orang ya, yang 16 itu pemakaman massal ya. Yang tidak diketahui identitasnya, kita buat pemakaman massal di PTP 3 Batang Toru. Untuk korban luka-luka di Puskesmas sendiri ada berapa orang, Bu? Diperkirakan mulai dari semalam ada kira-kira 230 sekian. Terus Bu, untuk kemarin kan Ibu mengeluh kantong mayat, kekurangan kantong mayat, itu seperti apa tindak lanjutnya, Bu? Tindak lanjutnya itu semalam ada juga Pak Camat memberikan juga untuk tambahan kantong mayat ke kita ya. Penyelamatan seorang anak balita yang sedang sakit di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh berlangsung dramatis. Dengan menggunakan kabel sling, evakuasi dilakukan di atas arus banjir yang masih deras lantaran jembatan Tepin Mane putus akibat dihantam banjir bandang.
Akses jalur darat yang terputus juga membuat Basarnas harus menggunakan helikopter untuk mengevakuasi korban luka akibat banjir bandang dari daerah Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut, selain fokus untuk melakukan pencarian korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka juga harus menjadi fokus utama tim gabungan. Rata-rata luka itu sudah luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari. Itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya. Dan kita turunkan di Kabupaten Agam. Di sana kita serah terimakan kepada tim medis. Tak hanya evakuasi korban, distribusi bantuan melalui jalur udara juga terus dilakukan. Seperti bantuan udara oleh TNI Angkatan Darat yang menggunakan helikopter Bell 412 dari Puspenerbat. Bantuan dibagikan via udara ke sejumlah titik di Tapanuli Tengah yang masih terisolasi. Kita sudah tahu bahwa bencana ini sudah berjalan sekian lama, sehingga ada beberapa titik yang memang tidak terjangkau, kebutuhan logistik masyarakat yang perlu kita dukung, sehingga itu jadi tujuan utama kita menggunakan airdrop karena jalan memang masih belum tersambung semua. Ada berapa titik yang akan kita turunkan airdrop logistik sembako ini? Kita sudah menurunkan 3 titik airdrop dari rencana kurang lebih ada 6 sampai 7 titik airdrop yang akan dilaksanakan hari ini di beberapa wilayah yang terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepedulian menyalurkan bantuan juga ditunjukkan oleh sekelompok pemuda di Kecamatan Pau, Sumatera Barat. Mereka tergerak menembus desa terisolasi, melewati perbukitan demi memberi bantuan. Butuh waktu hampir 1 jam perjalanan tiba di desa tersebut akibat jalur utama terputus pasca banjir dan longsor. Untuk para donatur yang telah menyumbangkan makanan, pakaian, obat-obatan, tugas kami sudah selesai untuk mengantarkannya. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk warga-warga kita, dusanak-dusanak kita yang ditimpa musibah. Semoga yang ditimpa musibah ini diberi ketabahan. Hingga kini, tim SAR gabungan terus berupaya membuka akses wilayah yang terisolasi untuk membuka jalur evakuasi dan distribusi bantuan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, distribusi bantuan dan evakuasi korban via udara masih terus dilakukan mengingat sejumlah lokasi masih terisolasi dampak dari banjir dan juga longsor yang terjadi. Lalu bagaimana proses distribusi bantuan lewat udara ini dilakukan? Kita berbincang dengan kopilot helikopter Bell 412, Letu CPN Hanif Abhirama. Selamat petang, Mas Hanif. Selamat petang, Mas. Mas Hanif, kalau kita lihat ini sedang kami tampilkan juga di layar Kompas TV bagaimana proses distribusi bantuan ke lokasi-lokasi yang masih terisolasi. Bisa diceritakan seperti apa jalannya distribusi ini? Ya, jadi sebelumnya kami dari Bell 412, Kopilot Bell 412, dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera ini, kami mendapat mendukung di bawah BNPB. Di mana logistik itu merupakan bantuan-bantuan dari BNPB, DPR, kemudian Kodam, dan juga bupati-bupati yang berada di daerah ini. Kemudian setiap harinya kami mendapatkan titik-titik spot berdasarkan dari peninjauan satuan TNI yang berada di darat, di mana satuan-satuan itu nantinya yang akan kita berikan untuk logistik tersebut. Dan juga itu banyak sekali spot-spot yang memang daerah-daerah yang berdasarkan peninjauan dari satuan darat yang memang terisolir dan tidak bisa dijangkau melalui jalur darat, sehingga kita menggunakan helikopter untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Ini bisa dibayangkan bagaimana sibuknya Mas Hanif dan juga tim gitu mendistribusikan dari satu hari itu beberapa titik yang dijangkau untuk lokasi yang masih terisolasi. Untuk titik yang
bisa didistribusikan, kami sudah mendapat sekitar kurang lebih 15 titik. Namun juga yang sudah bisa kita distribusikan itu kurang lebih di 7 titik. Itu pun juga karena ada kendala-kendala yang memang tidak bisa dilaksanakan dalam pendistribusian. Daerah mana saja yang menjadi titik tujuan dari Mas Hanif dan juga tim yang membawa helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke lokasi-lokasi yang terisolir ini? Kemarin kami dan juga hari ini juga kami sudah melaksanakan bantuan pendistribusian logistik. Di antaranya yaitu ada di daerah Harjongan Pamonangan, kemudian ada di Pertengahan, kemudian ada di Purbadolok, kemudian juga ada di Pagaran Lambung, kemudian di Sibalanga, Aikrisan, dan juga area Sibolga. Ini helikopter Bell 412 ini memang diperuntukkan untuk mendistribusikan, hanya untuk mendistribusikan bantuan atau bisa digunakan juga untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka, yang mereka benar-benar harus segera dievakuasi dari lokasi yang terisolasi? Jadi untuk sementara ini, untuk perintah yang tertuju kepada kami, untuk saat ini hanya memberikan dorongan logistik kepada masyarakat-masyarakat yang terisolir. Karena memang kondisinya seperti yang saya lihat dengan mata saya sendiri, ya memang banyak masyarakat-masyarakat yang tidak dapat mencari makan sehingga membutuhkan bantuan, terutama memang pada bagian logistik. Sehingga untuk saat ini pun sampai detik ini belum ada yang menggunakan evakuasi dengan Bell, namun hanya dorongan logistik saja. Baik, ini fokusnya helikopter Bell 412 ini fokus untuk mendistribusikan bantuan ya. Kemudian kalau kita lihat visual yang juga kami tayangkan saat ini disalurkan airdrop begitu, dilempar dari udara. Apakah memang ini karena memang kondisi di lokasi tidak memungkinkan untuk helikopter ini mendarat, atau ini dilakukan agar lebih cepat sehingga lebih banyak lagi lokasi-lokasi lain yang bisa terjangkau? Betul sekali Mas, jadi kondisi pada saat kita melaksanakan landing atau kita menuju ke spot, sebelumnya kita akan mempelajari medan terlebih dahulu, baik di Google Earth, itu kita cek dulu ketinggian-ketinggian yang berada di titik tersebut, di desa tersebut. Kemudian pada saat kita ke sana, kita juga sudah menentukan di Google Earth, oh titik sini yang akan kita dukung. Namun pada saat kenyataannya ketika kita di sana, ternyata memang medan maupun bentuk kondisi daerah landing kita itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita saksikan di Google Earth, sehingga kita pun pada saat ke spot, ke desa-desa yang tertuju harus mencari-cari dulu untuk daerah landing zone tersebut untuk menurunkan bahan makanan, sehingga ketika kita landing pun kita juga tidak berani sepenuhnya untuk landing karena juga itu terdapat bangunan-bangunan masyarakat, kemudian juga tanah-tanah yang cenderung relatif miring dan tidak rata, bukan sebuah lapangan, sehingga kami memutuskan untuk hover ataupun hanya menyentuhkan satu skit saja untuk mendorong logistik tersebut. Oke, selain medan lokasi tempat di mana bantuan ini disalurkan, begitu, kendala apa lagi yang biasanya dihadapi oleh Mas Hanif dan juga tim? Mungkin cuaca atau angin yang ada di sana? Betul sekali Mas. Kalau misalkan kita melaksanakan operasi di pegunungan, otomatis itu angin yang dibentuk itu akan lebih kencang daripada kita di daerah-daerah yang landai. Namun di sini karena kita melewati daerah-daerah pegunungan, juga tentunya cuaca yang dimana tren di Silangit area menuju ke Sibolga itu di atas pukul 12 siang itu sudah cenderung mendung dan menutup karena kita melewati pegunungan-pegunungan. Nah itu juga merupakan salah satu kendala kami, sehingga kita tidak bisa mendistribusikan secara maksimal. Karena apabila memang cuaca sudah tidak memungkinkan, kita juga tidak bisa memaksakan untuk mendukung distribusi dari logistik tersebut. Oke, ini mekanismenya berarti tim dari helikopter Bell 412 ini mendapat informasi dulu ya, di mana lokasi yang terisolasi, kemudian baru memetakan untuk berangkat ke sana, dan pada saat di sana
Saya juga ingin mendapatkan gambaran dari Mas Hanif, seperti apa kondisi ketika melihat lokasi yang terisolasi, warga yang berharap sekali bantuan disalurkan oleh Mas Hanif dan juga tim dengan helikopter Bel 412 ini. Iya, betul Mas. Jadi kita mendapatkan informasi dulu karena kita semua ini di bawah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga sebelum kita melaksanakan penerbangan, kita akan diberikan terlebih dahulu spot untuk desa-desa yang terisolir. Kemudian kita juga pada saat ke sana kita harus mencari landing zone di mana terdapat lapangan terbuka. Dan itu Mas, ketika mungkin masyarakat mendengar suara helikopter datang, itu memang sangat antusias Mas. Kami pun dari atas melihat masyarakat sekitar ya memang kasihan, namun tetap kita harus membawa load yang sesuai dengan kapasitas helikopter karena kita juga punya batas kemampuan dari helikopter itu sendiri, sehingga terbatas dalam pembawaan untuk helikopter tersebut. Dalam satu kali mendrop atau mendistribusikan bantuan ke lokasi yang terisolasi ini, kira-kira berapa bantuan logistik yang dibawa? Kalau untuk Bel 412 itu sekitar 500 sampai 600 kg. 500 sampai 600 kg ya. Ini Mas, berarti proses distribusi melalui udara ini masih terus dilakukan ya, Mas Hanif? Betul. Esok hari. Untuk saat ini juga masih terus dilakukan dan besok juga kami masih terus melakukan dorongan logistik karena di sini juga di Bandara Silangit masih banyak logistik yang memang harus kita distribusikan. Baik, doa kita bersama Mas Hanif, semoga Mas Hanif dan juga tim yang melakukan distribusi bantuan via udara ini dapat terus melakukan distribusinya dengan lancar dan juga aman. Terima kasih Datuk CPN Hanif Abirama, kopilot dari helikopter Bel 412 telah berbagi ceritanya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Mas. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Hingga hari ini, tim gabungan masih melakukan pencarian korban banjir di Padang, Sumatera Barat. Penyisiran juga dilakukan sepanjang bibir dan aliran sungai. Kali alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Saudara, hingga hari ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban banjir di Padang, Sumatera Barat. Penyisiran juga dilakukan sepanjang bibir dan aliran sungai. Di Padang, Sumatera Barat, saudara, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban banjir bandang di kawasan Jembatan Kembar Padang Panjang. Hingga Senin pagi terdata sudah ada 26 korban meninggal dunia dievakuasi. Sementara itu 49 orang masih dalam proses pencarian. Banjir menghantam 16 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. 129 warga meninggal dunia, sementara itu 118 lainnya masih dicari. Pencarian kita, tim yang lain juga kita gerakkan pencarian di bibir-bibir sungai sepanjang tempat kejadian, katakanlah awalnya dari Jembatan Kembar Padang Panjang, melakukan penyisiran secara visual kasat mata di sepanjang aliran sungai sampai ke arah bawah di aliran Malibuana. Banjir yang melanda Aceh sepekan terakhir masih merendam SMA Negeri 1 Pukan Pidi di Kabupaten Pidi, Aceh.
Akibatnya aktivitas belajar mengajar diliburkan hingga banjir surut. Sudah 3 hari saudara banjir merendam SMA Negeri 1 Pekan Pidi setinggi 30 hingga 50 cm. Air yang meluap dari area persawahan di sekitar sekolah membuat banjir tidak kunjung surut. Ruang kelas, ruang guru hingga perpustakaan terendam air dan sama sekali tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan Aceh masih mendata jumlah sekolah yang terdampak banjir. Tidak hanya Pidi saudara, banjir juga merendam dan merusak sejumlah sekolah di kabupaten lainnya dan membuat ujian semester terpaksa ditunda. Yang paling mungkin pertama belajar di rumah. Tapi kalau kita lihat dalam tempo yang lama mungkin kita akan sediakan tenda belajar lewat dekat atau anak-anak kita relokasi dulu ke sekolah-sekolah terdekat. Saat meninjau lokasi bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Pantai Dona di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara yang terputus akibat banjir bandang. Jembatan ini menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian peninjauan di Aceh. Prabowo langsung mengecek situasi jembatan yang sudah rusak dan dibatasi garis polisi. Di bawah jembatan masih tampak sungai yang berarus deras. Lalu seperti apa penanganan bencana yang dilakukan hingga sore hari ini? Kita bergabung dengan Kakansar Aceh. Sudah ada Pak Haris Hussein. Selamat sore Pak Haris. Selamat sore Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Haris, total hingga sore hari ini korban yang berhasil dievakuasi berapa Pak Haris? Iya, jadi sampai dengan sore ini untuk korban yang berhasil kita evakuasi itu berjumlah 1.310 orang. Di antaranya 1.178 itu selamat, kemudian 132 meninggal dunia, dan masih dalam pencarian 13 orang. Begitu Mbak. Oke, lalu untuk korban yang selamat dan juga bertahan saat ini posisinya ada di mana Pak? Ya, jadi untuk korban yang kita evakuasi dalam kondisi selamat itu tempatkan di posko-posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dan juga ada juga yang kita evakuasi mungkin ke tempat-tempat yang lebih tinggi dan juga ada juga yang dievakuasi itu ke rumah-rumah keluarganya begitu. Untuk mereka yang masih dinyatakan hilang, saat ini fokus titik pencarian berlokasi di mana Pak Haris? Ya, jadi untuk korban-korban yang masih kita cari ya dalam pencarian itu kita fokus yaitu yang pertama di daerah Biren, itu tepatnya di desa Belang Beruru dan Pedada, kemudian juga di Aceh Utara, kemudian juga di Aceh Tenggara. Itu yang fokus-fokus kita saat ini yang dilaporkan korban hilang. Untuk wilayah-wilayah yang menjadi fokus, seperti apa alat yang diterjunkan di sini? Ya, jadi untuk peralatan-peralatan yang kita terjunkan dalam pelaksanaan pencarian itu di daerah-daerah seperti Biren, kemudian juga di Aceh Tenggara dan juga di Aceh Utara, yaitu yang pertama adalah seperti rescue car, kemudian juga perahu rafting dan juga rubber boat dan juga peralatan-peralatan air karena masih ada daerah-daerah ini yang masih tergenang oleh air begitu. Pak Haris, ini data dari BNPB 181 orang masih dinyatakan hilang untuk di wilayah Aceh sendiri. Apakah data ini sejalan ataupun sama dengan data yang dimiliki oleh tim evakuasi atau tim pencarian? Ya. Jadi untuk data dari BNPB itu adalah data seluruh ya, data keseluruhan. Sementara untuk data yang kita miliki itu tetap sejalan dengan data dari BNPB karena data keseluruhan. Namun yang kita data pada saat ini adalah data yang kita terima. Yang kita terima dalam pelaksanaan proses evakuasi, begitu. Untuk lokasi tersulit ada di titik mana Pak untuk evakuasi korban? Ya,
Jadi untuk beberapa titik ya yang memang sulit untuk. Tapi untuk tidak bisa diaksesnya daerah Tamiang ini, apakah sudah bisa melakukan komunikasi untuk warga di daerah Tamiang untuk mengetahui kondisi mereka di sana? Ya, jadi untuk saat ini memang untuk saluran telepon biasa ya atau mungkin seluler itu saat ini masih blackout ya, belum bisa kita hubungi. Namun kita sudah memiliki posar yang berada di Langsa, itu sudah saat ini sedang mencoba untuk mengakses daerah Tamiang begitu. Seperti apa kondisi warga di sana? Apakah bantuan sudah diterima oleh warga di Tamiang, Pak Haris? Ya, untuk bantuan mungkin bisa ditanyakan di posko ya, karena untuk Basarnas itu berfokus pada evakuasi serta pencarian dan pertolongan. Kalau kita bicara apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh tim gabungan pencarian dan juga evakuasi warga, apa yang paling bisa dikatakan sangat urgent? Pak Haris. Untuk audionya, mohon maaf termute Pak Haris. Apa bisa dengar suara saya, Mbak? Ya, silakan. Ya, jadi peralatan-peralatan yang kita butuhkan pada saat ini adalah peralatan-peralatan evakuasi. Peralatan seperti saya sebutkan tadi, diantaranya adalah Baik, kami ada kendala audio yang sepertinya tidak terdengar di studio. Tapi hingga saat ini memang terdata dari Haris Hussein Kakansar Aceh, 1.310 warga sudah dievakuasi, 1.178 selamat. Sementara 132 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sisanya masih dalam pencarian. Ya, Pak Haris, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, cukup jelas, Mbak. Ya, Pak Haris, hingga saat ini apa yang dibutuhkan oleh tim gabungan untuk melakukan pencarian ataupun evakuasi warga yang mungkin belum bisa dipenuhi dan sangat dibutuhkan segera? Ya, jadi untuk perlengkapan yang mungkin kita butuhkan ya, peralatan-peralatan yang kita butuhkan di lapangan pada saat ini ya, ada seperti daerah-daerah yang belum masih terisolir ya, itu yang belum kita tembus. Yang kita butuhkan adalah mungkin seperti perahu karet, kemudian juga alat-alat berat. Karena ada juga di daerah tengah itu seperti Bener Meriah dan juga Takengon itu belum bisa kita akses, namun memang personil sudah ada di sana dan kita bisa berkomunikasi. Namun untuk jalan untuk menuju ke sana itu masih belum ditembus karena ada beberapa longsoran. Sehingga kita mungkin membutuhkan peralatan-peralatan berat begitu. Baik, terima kasih Pak Haris Hussein Kakansar Aceh. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda, dan memang saat ini yang dibutuhkan adalah perahu karet dan juga sejumlah alat berat untuk membantu proses evakuasi dan pencarian warga yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Terima kasih Pak Haris, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Usai jeda saudara, Kompas Pekan akan hadir dengan informasi Komisi 4 DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membahas penyebab dan dampak banjir serta longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Dan saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita juga akan menyaksikan langsung pernyataan dari Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat. Kurang cepat, saya merasa bahwa anggota saya sudah mengorbankan jiwanya, tapi dikatakan seperti itu rasanya terenyuh juga hati saya. Jadi ini kita akan kita akan evaluasi terus apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan lagi logistik untuk kita berangkatkan besok atau lusa.
karena nanti proses jembatan Beli ini mudah-mudahan paling lama 2 minggu sudah harus bisa digunakan nanti di tempat masing-masing. Kita sudah hitung dalam operasionalnya mungkin 4 hari sampai 1 minggu, tapi pergeserannya memerlukan hampir 1 minggu nanti ke sana. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Rekan media ada pertanyaan? Izin Pak Devi dari Metro TV. Nah ini tujuannya apa dan nanti pendistribusiannya ini langsung ke Sumatera di mana Pak? Ini kan ada yang terdampak di 3 provinsi. Nah, ini seperti apa? Kami kan sudah punya kodam. Tujuannya jelas lah membantu anggota saudara-saudara kita yang kena. Kita sudah mengadakan Vikon, apa saja yang diperlukan oleh kodam-kodam. Kami juga sudah mengirimkan uang cash untuk hal-hal yang kira-kira emergensi bisa dilakukan di sana. Ya, buat dari rekan-rekan yang membantu kita, hal yang tidak bisa dibeli baru kita list lagi di sini untuk dikirimkan ke sana. Nanti malam kita Vikon lagi dengan mereka. Bagaimana apa yang diperlukan, nanti yang distribusi kerjasama dengan BNPB Kodam. Ya. Gimana ya? Pos Habib Pos Kota Pak Kasih. Izin bagaimana untuk memastikan bantuan dari Angkatan Darat dari Pak Kasat ini berkelanjutan di lokasi terdampak? Kalau di kami sangat mudah ya, itu Babinsa saja bisa foto, bisa kirim. Karena kami juga katanya banyak sekali yang terputus, kami sudah mengirimkan juga Starlink portable ke beberapa titik. Jadi kalau untuk kelanjutan, kalau kami mengecek sangat mudah. Tapi yakinlah kalau tentara berjalan itu pasti dikerjakan ya. Cuma kami juga mungkin perlu bukti-bukti supaya bahwa kita juga sudah mengerjakan, itu akan mudah nanti dilakukan. Nanti kalau perlu kepastian dari Puskota, mau daerah mana kita cek, nanti anggota kita bisa Vikon dengan Bapak sekalian. Ya, saya pastikan itu semua nyampe. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Wah, listnya banyak tuh. Yang terutama ya, yang besar-besar itu kita tadi sampaikan masalah jembatan Beli ada 4 unit, masalah mobil untuk water treatment ada berapa unit? 6 unit, ada heli 5 unit. Dan baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menjelaskan terkait upaya TNI Angkatan Darat untuk memberikan dan juga mengirimkan bantuan bagi korban banjir di Pulau Sumatera. Dan saudara, Komisi 4 DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas penyebab dan dampak banjir serta longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Pulau Sumatera dalam sepekan terakhir. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan rapat yang dijadwalkan pada Kamis 4 Desember bakal meminta penjelasan pemerintah terkait banyaknya gelondongan yang terbawa arus banjir, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Alex menjelaskan ada sejumlah poin yang akan didalami dalam rapat nanti, khususnya berkaitan dengan kondisi dan tata kelola hutan serta lahan di daerah terdampak bencana. Menurut saya se-ekstrim apapun kemudian ya atau bencana iklim yang terjadi kemarin ini itu mungkin akan menyebabkan banjir ya, itu pasti ya, tapi tidak akan membawa kemudian yang oleh di kampung kami disebut bencana Galodo yang tidak akan membawa kayu-kayuan dan seperti material yang kita lihat sekarang ini di layar gitu. Nah, ini yang pasti kita usut apa penyebabnya. Oleh karena itu Komisi 4 juga sudah memutuskan pada hari Kamis depan itu akan memanggil Menteri Kehutanan beserta jajaran untuk paparan tentang penyebab dan tentu saja langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa.
Saudara, kayu gelondongan berukuran besar ikut terbawa arus sungai saat terjadi banjir bandang di Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu itu berasal dari pohon yang sudah lapuk. Tumpukan kayu gelondongan terlihat di jembatan Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pasca banjir bandang yang terjadi Selasa lalu. Kayu gelondongan kecil hingga berukuran besar terlihat menumpuk di sungai. Kayu-kayu ini diduga menjadi pemicu dan memperparah kerusakan yang terjadi saat banjir. Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat hasil pembalakan hutan di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho mengatakan kayu gelondongan itu berasal dari pohon-pohon tua dan lapuk yang tumbang terbawa banjir. Untuk kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah pengelolaan hak atas tanah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi tata kelola kehutanan menyusul maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, rangkaian bencana tersebut menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Anggota DPR RI fraksi Demokrat Dapil Sumatera Barat Mulyadi menduga kayu gelondongan itu berasal dari pembalakan liar. Menurutnya, aparat penegak hukum masih lemah dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembalakan liar masih marak. Ia juga menduga ada pihak yang membacking praktik ini. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan tersendiri, karena seperti illegal mining yang juga menimbulkan persoalan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana, itu sering dilakukan pada malam hari sampai subuh-subuh. Dan sulit sekali dikontrol atau diawasi oleh aparat hukum. Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang membacking atau membackup pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas itu sudah melanggar hukum. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Event Sembiring mengatakan kayu-kayu berukuran besar yang terbawa banjir bisa dipastikan berasal dari penebangan liar. Dia mendesak aparat untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menampung kayu gelondongan tersebut. Lalu tapi kalau ukurannya besar, nah itu bisa jadi kan dari proses penebangan liar. Gitu. Nah yang ketiga saya sih harus menyampaikan gitu ya, ini nggak boleh juga sekedar disalahkan sebagai ulah manusia gitu ya, tapi ini ulah kapital kalau kita bilang. Nah kenapa karena kan kita bisa lihat ya, andai pun masyarakat melakukan aktivitas ilegal, tapi penampung kayunya, tapi siapa penerima manfaat paling besar dalam proses-proses aktivitas legal ini, kita tahu siapa jawabannya. Tentu si pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang menampung dari kayu-kayu di hutan alam ini. Tingkat hilangnya tutupan hutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sangat tinggi. Pemerintah didesak untuk segera melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi musibah serupa. Tim Liputan Kompas TV.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani bilang modifikasi cuaca dilakukan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Modifikasi cuaca dilakukan sebagai upaya mitigasi dan penyaluran bantuan. BMKG juga menyebut bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan BMKG dalam rakor persiapan Nataru di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Senin siang. Aceh adalah tren dari bencana hidrometeorologis yang cenderung naik dalam 16 tahun terakhir. Distribusinya kalau kita lihat bahwa Jawa Barat ini yang paling tinggi frekuensinya, diikuti Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, baru kemudian Aceh dan Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan. Operasi modifikasi cuaca ini dua hal, menghujankan, yang kedua mencegah terjadinya hujan. Ini penerbangan terus kita lakukan, total ada 5 pesawat yang membantu kegiatan di daerah Posko Aceh, Medan, dan Padang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik, serta bagaimana penanganan banjir di Aceh? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Kami semua udah habis, kami nggak tahu ke depan untuk apa Pak. Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Saudara, warga di Tapanuli Tengah yang menjadi korban banjir dan longsor mengeluh karena belum mendapat bantuan dari pemerintah. Mereka berharap adanya distribusi bantuan yang merata. Lebih lengkap berikut ini laporan dari jurnalis Kompas TV, John Hamonangan, dan juru kamera Febri James dari Gor Pandan Tapanuli Tengah yang sudah direkam sebelumnya. Saudara, saat ini saya berada di Gor Pandan Tapanuli Tengah dalam rangka melihat bagaimana kondisi pengungsi yang ada. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melihat bagaimana kondisi dari pengungsi dan memberikan motivasi agar mereka tetap semangat. Bantuan tentu saja diberikan dan secara kontinu akan ada pembangunan infrastruktur. Saya akan berbincang dengan pengungsi yang mereka sudah tinggal beberapa hari dan ingin menanyakan apa sebenarnya harapan yang mereka inginkan khusus kepada pemerintah pusat. Nah, saat ini di samping saya sudah ada Inang Nurnima ya. Inang Nurnima ini rumahnya nggak jauh dari Gor ini ya? Tidak jauh dari sini, pas di belakang SMP Fransiskus. Rumah saya yang terdampak banjir. Keluhan kami karena udah kami dengar dari pemerintah yang kami hormati Pak Presiden Republik Indonesia agar bantuannya nyampai ke orang yang terdampak bencana yang kena banjir. Keluhan kami keduanya agar bantuan dari Bapak Presiden Prabowo nyampai ke orang yang terdampak banjir ya. Harapan kami agar jangan tangan lagi ke tangan. Kalau sempat tangan ke tangan mungkin tidak nyampe ke orang yang kena musibah. Itulah keluhan kami Bapak, karena saya seorang orang tua tunggal, 4 anak yang bisa saya hidupi. Pekerjaan saya hanya seorang pembantu ibu rumah tangga. Mohonlah keluhan saya ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar tersalurlah kesedihan hati saya ini yang saya curhat saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin. Curhatan dari
warga yang mengungsi khususnya di Gor Pandan ini. Diharapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten bisa mendengar keluhan ini dan bisa memastikan bahwa tidak hanya akses tapi juga distribusi logistik makanan bisa terpenuhi agar jangan sampai ada korban atau ada kejadian-kejadian menonjol yang tidak diinginkan. Jurnal Menangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto Saudara meninjau lokasi bencana di Sumatera melalui Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Silangit, Tapanuli Utara dan langsung bertolak mengunjungi korban bencana di Tapanuli Tengah. Kedatangan Presiden di Tapanuli Tengah disambut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan juga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Presiden kemudian berkoordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Presiden juga memastikan pengiriman bantuan pada seluruh korban terdampak. BNPB di laman bnpb.go.id sampai Senin petang pukul 15:09 waktu Indonesia Barat mencatat korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera mencapai 502 jiwa dan 508 lainnya masih dinyatakan hilang. Data itu merupakan total dari korban jiwa di Aceh yaitu 156 jiwa, korban yang masih dicari ada 181 orang. Sementara itu di Sumatera Utara, korban meninggal dunia 217 jiwa, korban yang masih dalam pencarian 209 jiwa. Sementara itu di Sumatera Barat, korban meninggal dunia 129 orang dan yang masih dalam pencarian 118 orang. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan penanganan bencana ini berjalan dengan baik, serta bagaimana penanganan banjir ataupun bencana banjir maupun longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, ada Sumatera Barat, Utara, dan juga Aceh. Kita berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Selamat petang, Kang Bima. Selamat petang, Yasir. Kang Bima, Anda juga tentu ikut ya dalam meninjau langsung lokasi di sana. Dari pantauan Anda secara langsung melihat dampak banjir baik terhadap korban hingga saat ini masih dicari, apa yang menjadi catatan dari pemerintah yang urgensi pertama kali yang harus dilakukan? Yang pertama adalah warga di lokasi-lokasi pengungsian. Ini cukup banyak ya. Di Sumatera Barat sendiri dicatat ada 18.000 lebih warga yang mengungsi dari sekitar 32.000 yang terdampak begitu. Nah, mereka ini masih harus dibantu untuk memulihkan kembali sambungan listrik ya, karena listrik ini padam karena kerusakan di beberapa titik memerlukan perbaikan dan perbaikan terhambat karena terkendala akses atau jalan. Nah, hari ini di beberapa titik di Sumatera Barat kami pantau perbaikan itu tengah terjadi dan ditargetkan 1-2 hari ke depan listrik bisa pulih. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah distribusi logistik. Jadi karena kendala tadi akses jalan, maka sangat terkendala distribusi logistik. Dan kami memonitor ya bahwa pemerintah daerah semuanya telah bergerak dengan sangat maksimal. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri hari ini telah mengeluarkan surat edaran sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk ikut juga memberikan bantuan. Sudah ada bantuan dari beberapa provinsi ya, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan. Jadi bagi pemerintah daerah yang memungkinkan kapasitas keuangan daerahnya membantu, tentu akan sangat meringankan beban. Jadi ini saatnya kepala daerah, pemerintah daerah saling membantu. Kemudian juga kami melihat di lapangan ini, kerusakan itu bukan hanya pada rumah tinggal warga begitu ya, tetapi juga lahan-lahan pertanian dan peternakan. Ya, tadi saya melihat di daerah Pariaman, luasan sawah yang terdampak itu cukup signifikan. Ini kan tentu berdampak bagi penghidupan warga. Jadi memerlukan koordinasi nanti sama kementerian terkait untuk memulihkan kembali lahan pertanian dan lahan peternakan dari warga ini.
Baik, ini ada beberapa poin ya, termasuk listrik padam, kemudian distribusi logistik dan juga dampak dari kerusakan yang terjadi. Dari banyaknya skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana ataupun yang dilakukan, tentu saja janji dari Presiden Prabowo Subianto ini harus terpenuhi begitu. Nah, jangka pendeknya sendiri hal yang dilakukan oleh pemerintah apa, Kang Bima? Tapi dijawab usai jeda, kita akan lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kang Bima, salah satu fokus yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah distribusi logistik untuk para korban. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu korban begitu yang juga ditayangkan di Kompas TV. Mereka khawatir bahwa pendistribusian logistik bantuan ini tidak merata. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga betul-betul distribusi ini tepat sasaran? Seluruh pemerintah daerah kan kami minta mendata data jumlah, lokasi, kebutuhannya. Nah, nanti kemudian dikoordinasikan dengan BNPB dan dari Kemendagri sendiri, dari Dirjen Adwil ini juga membackup ya, melakukan koordinasi-koordinasi seperti itu. Jadi pemetaan itu sudah dilakukan dan yang paling penting sekarang juga sebetulnya adalah membuka akses-akses ini. Karena kalaupun kemudian ada logistiknya, ya seperti hari ini kan Pak Menko Pangan juga menyampaikan ya ada 100 ton beras yang siap dikirim ke Sumatera. Nah, tapi kemudian perlu dipastikan jalur-jalur ini sudah terbuka. Beberapa masih terkendala. Ada yang terkendala karena jalur daratnya terputus begitu ya, atau ada yang memang harus dijangkau melalui laut ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sekarang dikoordinasikan di lapangan. Tapi yang paling penting juga sekarang pemerintah memfokuskan untuk terus mengupayakan untuk mencari warga yang hilang. Ini kan tercatat tadi kalau korban jiwa di Sumatera Barat ini ada 126 yang dinyatakan meninggal dunia dan mungkin hampir 100 itu dinyatakan hilang. Nah, ini juga terus diupayakan untuk dicari oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB. Baik, fokusnya juga untuk mencari bagaimana korban hilang yang saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan begitu. Kang Bima, kalau kita berbicara soal bantuan kepada korban yang terdampak, ini tentu saja kita berbicara juga soal anggaran. Nah, bagaimana akhirnya pemerintah pusat ini memformulasikan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang tadi Kang Bima sampaikan, sehingga anggaran yang ada nih betul-betul siap dan juga cukup untuk bantuan kepada korban yang terdampak. Ada 3 bentuk bantuan dana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan surat edaran sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggeseran dari biaya tak terduga ke biaya dinas-dinas yang terkait. Apabila memang memungkinkan maka bisa dilakukan pergeseran untuk bergerak cepat pengkondisian di lapangan. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bantuan keuangan ini juga terus mengalir dari pemerintah daerah yang punya kemampuan fiskal yang kuat, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Ada asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota yang saya ketahui data-datanya sudah mulai masuk untuk memberikan bantuan. Dan yang ketiga dari pemerintah pusat ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pemerintah pusat memberikan pastian akan membantu pemulihan-pemulihan yang terjadi di lapangan nanti secara jangka panjang, rumah-rumah warga dan fasilitas publik atau fasilitas umum. Jadi 3 model itu bantuan dari pemerintah secara umum. Baik, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan mengatasi kesulitan korban banjir ini. Tentu saja harapannya ini tidak hanya janji belaka, apa yang ingin Anda sampaikan sehingga masyarakat yang menyaksikan Kompas TV saat ini itu betul-betul yakin bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto betul-betul memberikan dampak untuk korban bencana. Presiden Prabowo sejak hari pertama sudah langsung menyampaikan instruksi, arahan dan perintah pada BNPB dan seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Dan kemudian kedua, kita lihat langsung bagaimana Presiden hari ini turun di 3 titik utama lokasi ya, provinsi yang terdampak, dan Presiden juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan bersama pemerintah
Provinsi Kota Kabupaten untuk terus mengawal di lapangan untuk dipastikan agar bantuan itu betul-betul sampai dan semuanya dilaksanakan secara cepat. Baik. Bila Presiden bergeraknya harus cepat dan total semuanya. Baik, terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya. Sehat selalu. Anda juga masih terus memantau bagaimana proses penanggulangan bencana di sana. Salam sehat Kang Bima. Terima kasih ya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur diduga akibat korsleting listrik. Saudara, kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum RSU Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, diduga akibat korsleting listrik. Asap tebal mengepul dari dalam gudang yang berada di bagian belakang Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang. Api membesar hingga merambat ke ruang administrasi. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur langsung memadamkan api agar tidak meluas. Sementara seluruh pasien dievakuasi ke gedung yang lebih aman. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kebakaran berhasil dipadamkan dengan menerjunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi dan sekarang semua dalam kondisi kondusif. Dan pemulihan, kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Kejadiannya di lantai 2. Penyebabnya seperti apanya tadi itu kami sudah berkoordinasi dengan lab 4 ya, Inavis, dan sekarang sedang diperiksa ya. Kita akan informasikan bagaimana hasilnya, tapi yang pasti sekarang kondisi sudah sangat kondusif. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neniama. Dan saya Cynthia Rompas. Selamat sore, sampai jumpa.